Kalau telat 5 menit sama telat 3 jam, mana yang lebih gregetan? Mana yang lebih gregetan? Orang yang telat 5 menit atau telat 3 jam? Yang 5 menit, soalnya apa? Aduh, andai tadi 5 menit, 5 menit gitu. Karena sudah mengupayakan sedahsyat-dahsyatnya untuk dapat telat 5 menit. Dengan yang telat 3 jam, ya pantas sih 3 jam ya telat, gak dapet. Jadi gregetan yang mana? Gregetan yang telat 5 menit ya. Jadi menurut antum, siapa yang paling gregetan gak ketemu Rasulullah? Tabi'in. Tabi'in. Dan seperti yang antum gambarkan tadi, ada tabi'in yang pernah gitu. Ngobrol sesama tabi'in di Masjid Nabawi gitu ya. Betapa kita ini rugi gitu. Ya ketemu Nabi SAW padahal jarak kita begitu dekat dengan beliau gitu ya. Nah, yang lewat Abu Darda radhiyallahu anhu. Kata Abu Darda, bahasa kita sekarang, gak usah lebay. Kenapa kata Abu Darda, syukurilah keimanan kalian. Kenapa? Karena banyak orang bertemu Rasulullah SAW hanya untuk disungkahkan ke dalam neraka jahanam. Dan ada begitu banyak orang yang tidak bertemu Rasulullah, tetapi beliau merindukan mereka untuk berkumpul bersama beliau di surga. Ada yang ketemu Nabi SAW, namanya Abu Lahab. Ada yang ketemu Nabi, namanya Abu Jahal. Ada yang ketemu Nabi, namanya Nadhr bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'aid. Ketemu Nabi itu. Kan kita juga gak bisa jamin, kalau ketemu Nabi kita di barisan siapa? Iya kalau iya di dekat Hamzah. Ya kalau iya. Kalau ternyata kita punya utang sama Abu Jahal kemudian dipaksa, lo kalau nggak bayar utang wajib ikut gue. Kalau belum bisa bayar utang wajib ikut gue. Lalu diajak ke perang Badar sama Abu Jahal. Habis gitu kan. Jadi kita nggak pernah tahu. Nggak bisa mengandaikan gitu. Maka benar kata Abu Darda radhiyallahu anhu, engkau cukup mensyukuri keimananmu. Kenapa? Karena banyak orang berjumpa Rasulullah SAW hanya untuk disungkahkan ke dalam neraka jahanam. Dan ada banyak orang yang tidak bertemu Rasulullah SAW, tetapi beliau rindukan untuk berkumpul bersama beliau di dalam surga. Pertama, prinsip kita nggak boleh nyesel. Kita kapan di mana itu nggak boleh nyesel. Adanya ini syukuri. Yang paling patut disyukuri adalah keimanan kita. Yang kedua, apa sikap kita sekarang? Ya, Rasulullah SAW sudah wafat, tetapi beliau meninggalkan 2 pusaka. Yang kita semua bisa bercermin kepada 2 pusaka itu, kira-kira Rasulullah bakal bilang apa kepada kita ketika kita meributkan perkara-perkara yang kita ributkan ini. Sering soal khilafiyah ini memberikan gambaran misalnya. Ini pasukan yang ke Bani Quraidah setelah perang Khandaq. Nabi SAW berkata kepada mereka, jangan sekali-kali kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Berangkatlah mereka. Di tengah perjalanan, matahari sudah mau terbenam. Jarak ke Bani Quraidah masih separuh safar. Separuh pasukan mengatakan, berhenti dulu teman-teman, kita sholat dulu. Waktunya mau habis ini loh. Ini sudah mau terbenam ya. Sholat asar itu kan yuk batasnya sebelum matahari terbenam. Ayo sholat dulu. Kata yang separuh, enggak. Tadi Nabi memerintahkan, jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Tempat sholat asar kita, Bani Quraidah. Kata yang sini, lah itu kan tadi Nabi maksudnya kita suruh cepet-cepet. Tapi kalau enggak dapet, ya sholat itu sesuai waktunya, ada dalilnya. Kata Allah, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ayatnya jelas, sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin adalah kewajiban yang ditentukan waktunya. Tuh ayatnya jelas toh. Kata yang terus, Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ini juga sabda Rasulullah yang sahih, jelas. Kita semua dengar.
Tidak ada keraguan padanya. Wah ya enggak gitu kan. Akhirnya separuh sholat tetap di tempat itu ngejar waktu karena terburu habis. Yang separuh jalan ke Bani Quraidah dan mereka baru menunaikan sholat asar. Dalam catatan itu waktunya sesudah lepas Isya. Maka mereka saling melaporkan ketika Rasulullah tiba di Bani Quraidah. Ya Rasulullah, ini tidak taat kepada perintahmu. Lah gimana? Sholatnya tidak di Bani Quraidah, sholat asarnya di tengah perjalanan. Kata yang sini, lah daripada ini ya Rasulullah, masa sholat asarnya ba'da Isya? Ini kan saling menyalahkan satu sama lain. Saling menyalahkan satu sama lain. Apa sabda Nabi SAW? La haraj, enggak apa-apa. La haraj, enggak apa-apa. Ini perdebatannya serius loh. Yang satu dalilnya Quran, yang satu dalilnya hadis. Dua-duanya sahih, tidak bisa ditafsiri lain. Tidak multi interpretasi itu dalilnya. Persis. Dan dua-duanya wakah. Melaksanakan sesuai pemahamannya. Apa sabda Nabi kepada mereka? La haraj. Tidak apa-apa. Jangan-jangan semua hal yang kita perdebatkan selama ini di antara kita, nanti ketemu Rasulullah kita adukan, Rasulullah bilang, la haraj. Enggak apa-apa. Siapa yang suruh mempermasalahkan? Gitu ya, akhirnya kita punya panduan umum. Dari mana? Dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, kita punya panduan umum. Bagaimana menyikapi hal-hal seperti sekarang. Masa yang diributin kalau sujud, dengkul dulu, apa tangan dulu? Dengkul dulu apa tangan dulu Anda amalnya? Dengkul, tangan. Nah, suami istri aja bisa beda nanti. Dengkul dulu apa tangan dulu, gitu kan? Ini yang bahaya, yang bahaya. Yang bahaya yang jidat dulu. Nanti suami istri ternyata di depan Rasulullah saling mengadukan, ya Rasulullah, saya ridho kepada suami saya semuanya, kecuali satu soal, apa itu? Dia kalau sholat dengkul dulu yang turun untuk sujud. Dan saya ya Rasulullah, kata suaminya, ridho kepada semua hal pada diri istri saya, kecuali satu, masa kalau sujud tangan dulu yang turun? Kata Rasulullah, la haraj. Selesai. Jadi ini perkaranya, ada panduannya, petunjuknya dari Nabi SAW. Bagaimana kita mengetahuinya? Dari penjelasan para ulama atas perkara-perkara tersebut. Ini umat memang harus kemudian diarahkan untuk menyikapi agama ini secara proporsional, tidak mempersulit diri. Rasulullah SAW mengatakan, wailul lil mutanattain. Celakalah orang yang berlebihan. Orang yang yasyuddu fiddin, berlebih-lebihan, mengekstrimkan agama, dia akan dikalahkan. Rumit. Makanya saya tuh seneng sama Imam Asy-Sya'bi, Imam Tabi'in yang salah satu favorit saya itu namanya Imam Asy-Sya'bi. Kenapa? Kalau jawab persoalan, asik. Apalagi menyikapi orang yang berlebihan dalam agama. Ada orang tanya pada beliau, ya Imam, kalau saya sholat kalau saya mandi di sungai, kemana saya harus menghadap? Apakah ke arah kiblat atau membelakangi kiblat atau harus menghindar dari arah keduanya? Dan apabila saya tidak tahu arah kiblat pada saat itu, bagaimana saya harus menghadap? Apa jawab Imam Asy-Sya'bi? Menghadaplah ke arah pakaianmu kau letakkan, agar jangan sampai hanyut atau diambil orang. Agama tuh begini loh. Kan yang benar begitu gitu. Ada orang mandi di sungai tanya hadap kiblat atau membelakangi kiblat atau kemudian menghindar dari arah kiblat atau kalau tidak tahu arah kiblat terus bagaimana? Jawab Imam Asy-Sya'bi, menghadaplah ke arah pakaianmu kau letakkan agar tidak hanyut atau diambil orang. Clear. Kadang-kadang umat kita ribut soal-soal yang kemudian gitu ya. Qaul fulan begini. Rasulullah memberi petunjuk sampai sedetil itu enggak. Kalau enggak, ya sudah, pendapat itu kemantapan di dalam beramal. Kalau itu fikih, maka fikih ini menjadi sesuatu yang memang menurut pemahaman masing-masing dan kita semua bertanggung jawab atas pemahaman kita. Kalau kita tidak mau bertanggung jawab atas pemahaman kita,
cari gandulannya pendapat para ulama yang kita timbang-timbang. Ini kira-kira yang lebih masuk yang ini nih. Ini kira-kira yang lebih masuk yang ini nih. Kira-kira mantepan hati kita ini nih. Kan gitu. Jadi makanya kenapa Rasulullah memperingatkan, jangan berlebihan di dalam agama, gitu ya. Agama ini mengatur perkara-perkara itu dengan proporsional. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepadamu kemudahan, bukan kesulitan. Itu kaidah emas di dalam beragama, gitu ya.